Halo, para penjelajah kebijaksanaan kuno dan pencari kebenaran spiritual. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat tabir antara dunia nyata dan gaib sedikit tersingkap, memperlihatkan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Saya adalah pemandu Anda dalam perjalanan menyingkap misteri budaya dan kepercayaan yang membentuk jiwa bangsa kita. Apakah Anda pernah merasakan bisikan halus di tengah keheningan malam? Sebuah firasat yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Atau mungkin Anda melihat serangkaian kejadian aneh yang seolah menjadi pesan dari alam semesta. Percayalah, itu bukanlah kebetulan semata. Hari ini, 12 September, kita masuki sebuah periode yang dalam tradisi kuno disebut sebagai Hari Bisikan Gaib. Ini adalah saat ketika energi alam semesta bergelombang, memperkuat koneksi antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Sebuah hari yang penuh potensi, baik untuk menerima petunjuk maupun untuk menarik perhatian entitas yang tak terlihat. Mengabaikannya bisa berarti kehilangan berkah atau bahkan mengundang kesialan. Hari Bisikan Gaib adalah sebuah konsep yang berakar kuat dalam kebudayaan Nusantara, terutama di Jawa dan beberapa daerah lain yang kental dengan sinkretisme kepercayaan. Meskipun tidak terdaftar sebagai hari raya nasional, esensinya jauh lebih dalam daripada sekadar tanggal di kalender. Ini adalah pengingat bahwa hidup kita terhubung dengan siklus kosmis yang lebih besar. Pada hari ini, gerbang antara dimensi nyata dan spiritual konon menipis, memungkinkan energi dan pesan-pesan gaib untuk lebih mudah menembus. Ini adalah waktu untuk refleksi, kepekaan spiritual, dan kewaspadaan terhadap segala pertanda. Para leluhur kita meyakini, memahami dan menghormati energi hari ini adalah kunci untuk menjaga harmoni hidup, memperoleh keberuntungan, dan melindungi diri dari berbagai mara bahaya. Dalam konteks spiritual dan keagamaan di Indonesia yang kaya akan keberagaman, Hari Bisikan Gaib bisa diinterpretasikan melalui berbagai lensa. Bagi sebagian besar masyarakat, ia menyatu dengan nilai-nilai Islam, Hindu, Buddha, atau kepercayaan lokal lainnya. Pada hari ini, orang-orang kerap memanjatkan doa-doa khusus, bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada leluhur atau penjaga spiritual yang diyakini bersemayam di sekitar mereka. Permohonan yang disampaikan sangat beragam, dari kesehatan dan keselamatan keluarga, kelancaran rezeki dan hasil panen yang melimpah, hingga kesuksesan dalam pekerjaan atau tercapainya jodoh. Mereka percaya pada Hari Bisikan Gaib, suara hati dan permohonan kita akan lebih mudah terdengar oleh kekuatan yang lebih tinggi, asalkan disampaikan dengan tulus dan hati yang bersih. Ini adalah waktu di mana kita berusaha menyelaraskan diri dengan alam semesta, mencari wangsit atau petunjuk ilahi, dan memohon perlindungan dari segala bentuk energi negatif yang mungkin berkeliaran. Untuk memahami mengapa hari ini begitu istimewa, mari kita menyelami sebuah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang Resi Purnawaskita, sang petapa bijaksana yang mendengar segala. Konon, jauh sebelum catatan sejarah modern ditulis, di tanah Jawa yang subur dan mistis, hiduplah seorang resi bernama Purnawaskita. Ia adalah seorang pertapa yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencari kebenaran dan keselarasan dengan alam semesta. Setiap tahun, pada saat matahari mulai condong ke arah selatan, menandai peralihan musim dan perubahan energi kosmik, Resi Purnawaskita akan melakukan tirakat atau laku prihatin yang mendalam di puncak gunung yang diselimuti kabut abadi. Ia akan berpuasa, bermeditasi, dan membersihkan jiwanya dari segala nafsu duniawi. Pada tanggal 12 September, di tengah keheningan malam yang pekat, sebuah fenomena gaib terjadi. Konon, di bawah rembulan yang bersinar pucat, tirai antara dunia manusia dan alam arwah sedikit tersingkap. Resi Purnawaskita, dengan batin yang sangat peka, mulai mendengar bisikan.
Bukan bisikan biasa, melainkan bisikan gaib yang berasal dari ruh para leluhur, dari penjaga alam, bahkan dari entitas-entitas tak kasat mata yang mendiami hutan dan gunung. Bisikan itu membawa pesan-pesan penting, pertanda akan datangnya panen raya atau kelaparan, peringatan tentang bencana alam yang mengancam, petunjuk tentang pengobatan penyakit, dan bahkan ramalan tentang nasib kerajaan. Namun, bisikan ini sangat halus, hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki kebersihan hati dan kepekaan spiritual yang luar biasa. Resi Purnawaskita menyadari bahwa pada hari itu, energi semesta begitu kuat sehingga setiap makhluk dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Ia kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu waspada, mengamati alam, dan menjaga kesucian hati pada hari tersebut. Ia menekankan bahwa bisikan gaib bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dijadikan pedoman hidup. Sejak saat itu, hari ini dikenal sebagai Hari Bisikan Gaib, sebuah pengingat abadi akan perlunya kepekaan batin dan penghormatan terhadap alam semesta serta para leluhur yang telah menjaga kita. Hari ini, Hari Bisikan Gaib, adalah saat yang tepat untuk menajamkan indera batin kita dan membaca tanda-tanda takdir yang dihantarkan oleh semesta. Narasi, tanda-tanda takdir di Hari Bisikan Gaib ke-1, pertanda alam dan lingkungan. Awan merah di pagi hari. Jika Anda melihat awan berwarna merah menyala saat matahari terbit di pagi Hari Bisikan Gaib, ini dipercaya sebagai pertanda akan adanya perubahan besar. Bukan hanya cuaca, tetapi juga kondisi sosial atau politik. Dalam skala pribadi, ini bisa menandakan datangnya keputusan penting yang harus Anda ambil. Menurut kepercayaan, warna merah melambangkan energi kuat, kadang peringatan, kadang peluang. Siapkan hati untuk beradaptasi. Bunyi jangkrik di siang bolong. Suara jangkrik yang biasanya terdengar di malam hari, namun tiba-tiba nyaring di siang hari bisikan gaib, adalah pertanda datangnya rezeki tak terduga. Namun, rezeki ini datang dengan syarat. Anda harus bersedekah atau berbagi dengan sesama. Jika tidak, rezeki itu akan hilang begitu saja atau membawa masalah baru. Angin kencang tanpa hujan. Jika angin bertiup sangat kencang tanpa diikuti hujan, terutama di daerah pedesaan, ini diyakini sebagai peringatan dari alam agar kita lebih menjaga lingkungan. Ini bisa jadi pertanda kekeringan yang akan datang, atau juga konflik kecil antar warga. Fokuslah pada kedamaian dan konservasi. Burung pipit bertengger di dalam rumah. Jika seekor burung pipit kecil masuk dan bertengger di dalam rumah Anda pada hari ini adalah simbol kemakmuran dan kedamaian yang akan datang ke dalam keluarga. Ia membawa energi positif. Pastikan untuk tidak mengusirnya secara kasar. Biarkan ia pergi dengan sendirinya. Bau harum, misterius. Tiba-tiba mencium bau bunga melati atau kemenyan yang harum di tempat yang tidak semestinya adalah pertanda kehadiran makhluk halus yang baik atau leluhur yang sedang menjenguk. Mereka datang membawa restu atau petunjuk halus. Tetaplah tenang dan berhati bersih. Ular masuk rumah. Walaupun sering menakutkan, jika seekor ular masuk ke rumah pada hari bisikan gaib tanpa mengganggu, ini bisa jadi pertanda datangnya tamu penting atau berita yang mengubah hidup. Jika ia menyerang, itu peringatan akan musuh tersembunyi. Tangani dengan hati-hati dan hormat. 2. Pertanda tubuh dan keuangan. Telapak tangan gatal. Jika telapak tangan kiri Anda tiba-tiba terasa gatal, konon Anda akan segera menerima uang atau rezeki tak terduga. Sebaliknya, jika telapak tangan kanan yang gatal, Anda mungkin akan mengeluarkan uang atau memberi bantuan. Ini adalah cara semesta memberitahu aliran keuangan Anda. Telinga berdenging. Tiba-tiba, deringan di telinga kanan adalah pertanda bahwa seseorang sedang membicarakan hal baik tentang Anda, atau Anda akan mendengar kabar gembira.
Jika telinga kiri, mungkin ada yang sedang membicarakan hal buruk atau Anda akan mendengar kabar tidak menyenangkan. Jadikan ini pengingat untuk introspeksi. Mata kedutan. Kedutan pada mata kanan, atas bisa jadi pertanda rezeki. Mata kanan bawah pertanda kesedihan. Mata kiri atas pertanda kebaikan. Mata kiri bawah pertanda kekecewaan atau bahkan pertemuan dengan seseorang. Perhatikan bagian mana yang berkedut dan sesuaikan dengan kejadian yang datang. 3. Sinyal dalam mimpi malam ini. Hari bisikan gaib adalah malam di mana mimpi seringkali menjadi jendela menuju alam bawah, sadar, dan petunjuk spiritual. Ingatlah detail mimpi Anda. Mimpi air. Air yang jernih dan mengalir melambangkan rezeki yang lancar dan hati yang bersih. Air keruh atau banjir bisa berarti masalah emosi, kesedihan, atau tantangan finansial yang akan datang. Mimpi tentang mandi di air bersih adalah pertanda pembersihan diri dari energi negatif. Mimpi ular. Ular dalam mimpi seringkali memiliki makna ganda. Ular yang jinak atau melingkari tubuh Anda bisa melambangkan datangnya jodoh, kekayaan, atau perlindungan. Ular yang menyerang atau menakutkan adalah pertanda adanya musuh, pengkhianatan, atau bahaya yang mengintai. Mimpi terbang. Jika Anda bermimpi terbang bebas di angkasa, ini melambangkan keinginan kuat untuk meraih kebebasan, mencapai tujuan tinggi, atau mengatasi masalah. Ini adalah pertanda bahwa Anda sedang dalam jalur yang benar untuk mewujudkan impian. Mimpi gigi copot. Ini adalah salah satu mimpi yang paling ditakuti. Gigi copot bisa melambangkan kehilangan, baik itu anggota keluarga, jika gigi depan, teman, atau bahkan harta benda. Ini adalah peringatan untuk lebih menjaga orang terkasih dan bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan. Mimpi bertemu leluhur. Jika Anda bermimpi bertemu dengan leluhur yang sudah meninggal, perhatikan pesan atau nasihat yang mereka sampaikan. Mimpi ini adalah komunikasi langsung dari alam arwah, seringkali membawa petunjuk penting atau restu bagi kehidupan Anda. Pompar, karakteristik orang yang lahir pada 12 September. Mereka yang terlahir pada hari bisikan gaib, 12 September, konon diberkahi dengan kepekaan spiritual dan intuisi yang tajam. Mereka adalah jiwa-jiwa yang cenderung, sangat intuitif, memiliki indera keenam yang kuat, seringkali bisa merasakan aura orang lain, atau memprediksi kejadian dengan akurat. Mereka sangat peka terhadap energi di sekitar mereka. Berjiwa seni dan kreatif. Banyak dari mereka yang memiliki bakat alami dalam seni, musik, atau sastra. Mereka melihat keindahan dalam hal-hal kecil dan mampu mengungkapkannya dengan cara yang unik. Pemikir mendalam. Cenderung merenung, menganalisis, dan mencari makna tersembunyi di balik setiap peristiwa. Mereka tidak puas dengan jawaban dangkal dan selalu haus akan pengetahuan spiritual. Empati tinggi. Mampu merasakan penderitaan orang lain dan memiliki keinginan kuat untuk membantu. Seringkali menjadi tempat curhat bagi teman dan keluarga. Penyendiri namun berkarisma. Meski terkadang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi, mereka memiliki daya tarik alami yang membuat orang lain tertarik pada mereka. Ada aura misterius yang melingkupi pribadi mereka. Penuh tantangan emosional. Kepekaan mereka kadang menjadi beban. Mereka mudah tersentuh dan cenderung menyimpan perasaan, sehingga terkadang terlihat melankolis. Namun, di balik itu, mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan. Memahami hari bisikan gaib tidak lengkap tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghormati dan menyelaraskan diri dengan energinya. Ini adalah tentang mengambil tindakan positif untuk menarik berkah dan perlindungan. Narasi, tradisi dan ritual penghormatan di hari bisikan gaib. Pada hari bisikan gaib,
para leluhur kita menganjurkan beberapa tradisi dan ritual untuk menjaga keselarasan diri dengan alam semesta dan menarik energi positif. Ingat, kuncinya adalah ketulusan dan niat baik. 1. Ritual selamatan kecil dan doa bersama. Tujuan: untuk mengucapkan syukur, memohon restu leluhur, dan memohon perlindungan dari segala mara bahaya, serta menarik berkah bagi keluarga. Apa yang dibutuhkan? Sesajen sederhana berupa nasi tumpeng mini, nasi kuning atau nasi putih dengan lauk pauk sederhana seperti ayam ingkung, urap, telur rebus, jajanan pasar tradisional, klepon, cenil, getuk, segelas air putih, kopi pahit, teh manis, sebatang rokok kretek, jika ada yang dihormati leluhur menyukainya, bunga setaman, mawar, melati, kenanga, di wadah air, serta dupa atau kemenyan untuk wewangian. Kapan dan bagaimana? Dilakukan pada pagi hari atau malam hari, hari bisikan gaib. Letakkan sesajen di tempat yang dianggap sakral di rumah, seperti pojok rumah, depan pintu, atau di altar kecil. Nyalakan dupa atau kemenyan. Duduk bersila atau bersimpuh dengan tenang. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Fokuskan pikiran pada niat Anda. Bacakan doa-doa sesuai keyakinan Anda. Bisa berupa doa Islami, mantra Hindu, atau permohonan tulus kepada alam dan leluhur. Ucapkan terima kasih atas segala berkah yang telah diterima dan mohon bimbingan serta perlindungan untuk masa mendatang. Setelah ritual. Setelah doa selesai, biarkan sesajen tersebut selama beberapa jam, minimal 1 jam. Wasatau. Setelah itu, Anda bisa menikmati makanan tersebut bersama keluarga. Ini melambangkan berbagi berkah dan energi positif yang telah diresapi oleh doa. 2. Ritual pembersihan diri dan rumah, mandi kembang dan pembakaran dupa. Tujuan: untuk membersihkan diri dari energi negatif, aura buruk dan menolak bala, sekaligus menarik energi positif serta kesegaran spiritual. Apa yang dibutuhkan? Air bersih, lebih baik air sumur atau mata air. 7 jenis bunga, bunga setaman, bisa mawar, melati, kenanga, kantil, sedap malam, cempaka, kamboja, cari yang mudah didapat, daun pandan, sedikit garam kasar, dan dupa atau kemenyan. Kapan dan bagaimana? Mandi kembang sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Siapkan air di bak atau ember, campurkan semua bunga, irisan daun pandan, dan sedikit garam kasar. Basahi seluruh tubuh dengan air biasa terlebih dahulu. Lalu siramkan air kembang perlahan-lahan, mulai dari kepala hingga ujung kaki sambil membayangkan segala energi negatif luntur. Setelah itu, bilas dengan air bersih biasa. Setelah mandi, kelilingi rumah Anda dengan membakar dupa atau kemenyan. Biarkan asapnya memenuhi setiap sudut rumah, terutama di area yang jarang dilewati atau terasa pengap. Sambil berkeliling, ucapkan niat untuk membersihkan rumah dari hal-hal negatif dan mengundang keberuntungan serta kedamaian. Ini dipercaya mampu mengusir energi jahat dan menarik energi baik. Setelah ritual, kenakan pakaian bersih, rasakan kesegaran dan energi baru yang mengalir dalam diri Anda dan di dalam rumah. 3. Ritual mendengarkan bisikan alam dan meditasi. Hening. Tujuan: untuk menajamkan kepekaan spiritual, menerima petunjuk atau wangsit dari alam semesta, dan menemukan kedamaian batin. Apa yang dibutuhkan? Tempat yang tenang dan damai, bisa di taman, tepi sungai, di bawah pohon besar, atau sudut rumah yang sepi. Tidak perlu alat khusus, cukup diri Anda dan hati yang terbuka. Kapan dan bagaimana? Carilah waktu di hari bisikan gaib, di mana Anda bisa sendirian, jauh dari keramaian dan gangguan. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata atau pandanglah objek alam yang menenangkan. Dengarkan dengan seksama suara-suara di sekitar Anda, desiran angin,
kicauan burung, gemericik air. Rasakan setiap hembusan napas. Jangan berusaha mencari jawaban. Biarkan pikiran Anda tenang dan terbuka. Bayangkan diri Anda menyatu dengan alam. Terkadang, dalam keheningan inilah, bisikan atau ide-ide cemerlang akan muncul. Atau Anda akan mendapatkan pemahaman baru tentang masalah yang sedang dihadapi. Ini adalah bentuk meditasi aktif untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi alam. Setelah ritual, catat setiap pikiran, perasaan, atau gambaran yang muncul. Mungkin ada pesan penting di baliknya. 4. Tradisi kuliner, makanan kesederhanaan dan syukur. Pada hari bisikan gaib, fokus kuliner bukanlah pada kemewahan, melainkan pada kesederhanaan, rasa syukur, dan simbolisme. Masyarakat tradisional sering menyiapkan makanan-makanan ini. Nasi kuning atau nasi uduk. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Nasi uduk melambangkan kebersamaan dan rasa syukur. Biasanya disajikan dengan lauk pauk sederhana, seperti telur rebus, tempe orek, dan irisan timun. Ini adalah simbolisasi kehidupan yang sederhana, namun penuh berkah. Jenang atau bubur merah putih. Jenang atau bubur adalah makanan lambang kelembutan dan harapan. Bubur merah putih dengan gula merah dan santan melambangkan keseimbangan hidup antara manis dan gurih, antara suka dan duka. Ini adalah hidangan yang sering digunakan dalam ritual selamatan, melambangkan harapan akan kelancaran dan keselarasan hidup. Oteya, jajanan pasar tradisional. Aneka jajanan seperti klepon, getuk, lupis, atau onde-onde adalah hidangan yang menunjukkan kerendahan hati dan kemeriahan sederhana. Mereka melambangkan kebersamaan dan kenangan masa lalu yang penting untuk dihayati pada hari refleksi ini. Kini kita sampai pada bagian yang tak kalah krusial. Seperti dua sisi mata uang, di mana ada hal yang harus dilakukan. Di situ pula ada hal yang mutlak harus dihindari. Melanggar pantangan pada hari bisikan gaib bisa membawa konsekuensi yang tidak main-main, menarik energi negatif dan kesialan bagi diri sendiri serta keluarga. Narasi, pantangan dan tabu yang wajib dihindari di hari bisikan gaib. Sakudo, pantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesama. Tidak membuat keributan yang tidak perlu. Pada hari bisikan gaib, atmosfer spiritual sangat peka. Membuat keributan, bertengkar, atau berbicara dengan nada tinggi dan emosi yang meluap dapat mengganggu keseimbangan energi, menarik makhluk halus yang jahat, dan menciptakan aura negatif di sekitar Anda. Konsekuensinya, hubungan dengan orang lain bisa rusak, dan Anda akan merasa gelisah serta tidak tenang sepanjang hari. Hindari konflik dan carilah kedamaian. Tidak berbicara kotor atau mengumpat. Kata-kata adalah mantra. Kata-kata kotor, umpatan, atau sumpah serapah dipercaya membuka pintu bagi energi negatif untuk masuk ke dalam diri dan lingkungan Anda. Ini bukan hanya merusak etika, tetapi juga menghancurkan aura positif dan bisa menyebabkan kesialan beruntun, seperti masalah keuangan atau kesehatan. Jaga lisan Anda. Ucapkan kata-kata yang baik dan positif. Tidak mengabaikan orang tua atau leluhur. Hari ini adalah hari untuk menghormati akar Anda, mengabaikan nasihat orang tua, melupakan leluhur, atau bahkan tidak mendoakan mereka dapat mendatangkan karma buruk. Puam, Anda mungkin akan merasa terputus dari sumber kekuatan spiritual, rezeki seret, dan hidup terasa hampa tanpa restu dari mereka yang telah mendahului. Luangkan waktu untuk mengenang dan mendoakan leluhur. Tidak menolak sedekah atau bantuan bagi yang membutuhkan. Dalam tradisi Jawa, menolak memberi kepada yang membutuhkan pada hari istimewa dianggap sebagai tindakan yang mengundang kemarahan alam semesta. Ini bisa menyebabkan rezeki Anda tertahan, kesulitan finansial, atau bahkan musibah yang tidak terduga. Berbagi adalah bentuk rasa syukur dan cara membuka pintu rezeki. Dia 2. Pantangan terkait aktivitas rumah tangga dan keuangan.
tidak membuang-buang makanan. Makanan adalah berkah dari Tuhan dan hasil kerja keras. Membuang-buang makanan dengan sengaja pada hari bisikan gaib dianggap sebagai tindakan tidak bersyukur dan dapat menyebabkan kelaparan atau kekurangan di masa depan. Ini juga dipercaya dapat mengundang makhluk halus yang lapar untuk tinggal di rumah Anda. Hargai setiap butir nasi dan setiap potong makanan. Tidak membakar sampah di depan rumah. Membakar sampah di depan rumah, terutama yang baunya menyengat atau asapnya tebal, dianggap mengotori lingkungan dan mengganggu energi positif yang sedang mengalir. Ini bisa menyebabkan aura rumah menjadi kotor dan dipercaya dapat mengundang penyakit atau kesialan kecil di dalam keluarga. Jaga kebersihan lingkungan dengan bijak. Tidak boros atau melakukan perjudian. Hari bisikan gaib bukanlah hari untuk mengambil risiko finansial yang tidak perlu. Pemborosan atau berjudi dianggap menghina rezeki dan dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi yang drastis. Energi hari ini lebih cocok untuk introspeksi dan menabung, bukan untuk spekulasi. Jauhi hal-hal yang tidak pasti dan fokuslah pada kestabilan. Deret 3. Pantangan terkait kepercayaan dan spiritual. Paul tidak meremehkan kepercayaan atau adat istiadat leluhur. Mengejek, meremehkan, atau tidak percaya pada tradisi yang telah diwariskan dapat mendatangkan kualat atau kutukan. Ini bisa menyebabkan hidup Anda menjadi tidak tenang, sering mengalami masalah, atau bahkan tersesat dari jalan yang benar karena kehilangan panduan spiritual. Hormati setiap kepercayaan, meskipun Anda tidak mempraktikannya. Tidak mengganggu tempat-tempat keramat atau angker. Pada hari ini, energi di tempat-tempat keramat sangat kuat. Mengganggu atau bertindak tidak sopan di sana bisa menyebabkan Anda diikuti oleh entitas gaib atau mengalami kejadian-kejadian mistis yang tidak menyenangkan. Jika terpaksa melewati, lakukan dengan sopan dan niat baik. Jangan mengambil atau merusak apapun dari sana. Hari bisikan gaib adalah pengingat bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari jalinan kehidupan yang luas, di mana alam nyata dan gaib saling bersinggungan. Dengan memahami dan menghormati tradisi serta pantangan yang ada, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membuka diri pada aliran berkah dan perlindungan semesta. Semoga kebijaksanaan ini membimbing langkah Anda menuju kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Pante Kapaun.